ketika kita bicara tentang SDM yang terbaik, maka seringkali menjadi perdebatan, ya. Apakah dia dari kalangan birokrat, militer, akademisi, atau profesional? Yang masing-masing mereka biasanya punya argumen, ya. Militer mengatakan kami yang terbaik, kami dididik dengan kedisiplinan, kami dididik dengan nilai-nilai luhur, ya, keperwiraan dan sebagainya. Tapi juga tidak kalah pentingnya para profesional juga mengatakan bahkan kamilah yang terbaik, ya. Nah, ini memang menjadi perdebatan panjang yang tidak ada habisnya karena masing-masing punya argumen. Tapi kemudian kalau kita jujur, maka sebenarnya siapa SDM yang terbaik itu, ya? Ya, tadi telah disimpulkan bahwa fenomena SDM terbaik itu sebenarnya ada, dan hebatnya lagi, ya, keberadaannya itu tidak akan pernah ada lagi yang bisa menyamainya, ya, apalagi mengunggulinya. Ya, kenapa? Nah, tadi disampaikan karena dialah yang dianut oleh semuanya, yakni Rasulullah SAW. Itulah pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat 1 dalam bukunya. Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Pada saat dia mempresentasikan bukunya di London, dia dicemooh, diejek, dan diinterupsi. Mereka mempertanyakan kenapa menempatkan Nabi besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat 1. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, Aku adalah Nabi dan utusan Allah. Hanya 4 orang yang percaya pada beliau saat itu, sahabatnya, istrinya, dan 2 orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang, setelah lebih dari 1400 tahun, mengikut beliau, umat muslim di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 1 miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Cobalah renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut. Setelah itu, yang ada hanya keheningan yang mencekam dan lama di auditorium tersebut. Baik. Siapa generasi terbaik tadi atau siapa SDM terbaik tadi, maka sebenarnya sudah terjawab sudah. Dan yang menjawab bukan dari kalangan Muslim, ya, tapi justru dari kalangan non-Muslim. Seorang Michael Hart yang menerbitkan buku pada tahun 1978, Ranking of the Most Influential Person in History, yang menempatkan Nabiullah Muhammad sebagai tokoh nomor 1. Itu adalah menjadi bukti bahwa ketika berbicara sosok SDM terbaik di muka bumi, maka sebenarnya tidak perlu bingung, karena sebenarnya sosok itu telah hadir, ada di tengah-tengah kita.